ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. معاشر الأحباب الكرام وبالخصوص أهم المجلس أخينا الحبيب عبد الله باقر بن أحمد بن علي بن أحمد بن أبي طالب العطاس حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما عمله ورجاه في خير ولطف عافية وحماه كل سوء وشر وكروه. كافة الحبايب الكرام والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس في هذا المقام الشريف. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Hati kita terbawa dengan seseorang imam minal a'immah, salah satu daripada anak cucu Rasulullah SAW yang terbaik, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Qasim. Masyiral hadirin rahimakumullah. Beliau sebagaimana yang sudah sering kita dengar tentang anak beliau, seseorang yang sangat tegas di dalam menegakkan syariat agama Allah, tidak peduli siapapun yang dihadapi, memiliki ghairah terhadap agama yang begitu luar biasa. Masyarakat kalau kita kembali kepada sirah Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat-sahabat anak didik baginda Nabi kita Muhammad SAW, mereka memang orang-orang yang benar-benar memiliki ghairah, cinta yang begitu hebat terhadap baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka tidak akan merasakan sedikit pun gangguan yang diarahkan pelecehan terhadap Nabi SAW, melainkan mereka dengan tegas dan secepatnya akan bangkit. Kalau kita lihat sebagai contoh saja, dalam peristiwa perang Badar, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebagaimana tertera dalam Sahihain Al-Bukhari Muslim, dia pernah menceritakan, inni lawaqifun fi yaumi badrin, aku berada di dalam peristiwa Badar, menonton an yamin wa shimali, aku melihat ke kanan ke kiriku, fa idza baina yaday ghulamin min al-ansar hadithatul asnanhum, aku dapati ada dua anak kecil dari orang-orang Ansar, umur mereka masih muda. Masyiral hadirin, lalu tiba-tiba si anak itu datang kepada beliau, lalu bertanya, ya am, ain ata'arifu Abu Jahal, wahai paman, tahukah engkau Abu Jahal? Dia menyatakan, na'am, ma hajatuka ilaih, apa keperluan engkau dengan Abu Jahal? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dikasih tahu Abu Jahal itu suka mencaci Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamut al-ajal minna. Dia menyatakan, demi yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan lepas memandang dia kalau aku tahu, sehingga akan diketahui siapa yang akan mati lebih dahulu antara aku dan dia. Masyarakat hadirin, fata'ajjabtu lidzalik, kata Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba yang di sebelah kiri pun faghamadani al-akhar, yang kedua juga menegur aku, bertanya seperti yang ditanyakan oleh yang pertama. Maka jelaskanlah. Tidak lama tiba-tiba terlihatlah Abu Jahal di hadapan mereka. Lalu berkatalah Abdurrahman, ala tarayanihi, maka kau tidak melihat? Ansu alikum hajar rajulul ladzi sa'altum anni. Itu orang yang kau ditunjuk di hadapannya ada Abu Jahal. Faqtadarahu bi sayfihima fa darabahu hatta qatala. Maka bergegaslah dua anak ini tadi mengejar Abu Jahal sehingga dia membunuh Abu Jahal di saat itu juga. Setelah mereka membunuh Abu Jahal, thumma insarafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bergegas datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala fa akhbarallah, lalu mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami membunuh Abu Jahal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man qatala
ingin membunuhnya? Qala kullu wahidin yaqulu ana qataltu. Setiap mereka berkata, akulah yang membunuhnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka Rasul berkata, qala aina sayfukuma? Hal baqiyat dam fi sayfikuma? Lalu menyatakan, ditunjukkanlah dua pedang. Mereka bertanya, Rasul bertanya, mana pedang kalian? Apakah masih ada darahnya di pedang kalian? Lalu mereka tunjukkan pedang mereka kepada Nabi SAW. Setelah Rasulullah lihat pedang keduanya memang masih berlumuran darah, maka Rasulullah SAW membalikkanlah salak rampasan perang tersebut dari Abu Jahal kepada dua orang anak ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Satu gambaran yang diberikan kepada kita betapa hebat cinta mereka itu. Walaupun ini masih anak-anak, diriwayatkan mereka antara umur 13-14 tahun, tapi sudah berani membela Nabi SAW dengan jiwa mereka. Orang-orang berpikir untuk menghadapi Abu Jahal karena kekuatannya, hebatannya yang saat diakui, badan yang begitu kekar. Tapi dua anak ini yang tampil dengan izin Allah, mereka lah yang bisa menghabisi Abu Jahal. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Itu adalah ghairah yang mereka tunjukkan. Inilah cinta para sahabat Nabi terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Bukankah kita sering juga di antara mereka seperti Khubayb bin Adi? Beliau ketika ingin dibunuh, riwayat tentang Zaid bin Dathinah demikian juga. Ketika mereka ingin dibunuh, beliau itu sudah disalib untuk dibunuh, dipersiapkan juru tombak dan segalanya. Di saat itu beliau itu ditanya, bagaimana kalau seandainya menggantikan kedudukan kamu ini Nabi Muhammad SAW? Beliau menyatakan, Nabi Muhammad berada di rumahnya, di tempatnya dengan keadaan yang tenang, tertusuk oleh duri sekecil apapun kami tidak terima. Bukan lagi untuk menggantikan posisi mereka bagi orang yang bakal terbunuh di hadapan orang-orang kafir tersebut. Masyaallah hadirin, begitu hebat cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad, begitu hebat perjuangan mereka dan ghairah mereka terhadap Nabi kita Muhammad. Benar-benar ghairah yang sungguh-sungguh ada pada mereka. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita terkadang menghadapi pelecehan-pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Di saat kita mendengar kita bangkit, kita ribut, namun berapa saat kita merasakan pelecehan itu ada terjadi pada kita. Masalah kita dengarkan dan mengganggu kita. Dulu terjadi di Prancis, di India, di beberapa tempat yang kita dengar. Di saat baru-baru terjadi, umat Islam menyatakan kita boikot produksi mereka, kita musuhi mereka. Subhanallah, cuma berapa lama setelah itu kita seakan merasa tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan mereka. Sedangkan musuh-musuh Islam itu tidak akan diam. Setiap saat terus dan terus akan musuh, walaupun mereka tidak ada jaminan untuk berhasil, tapi mereka terus berjuang. Dan kemana kita? Apakah kita itu harus terus berjuang atau kita diam? Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita di hadapan Mazhabul Habib Ahmad ini, marilah kita benar-benar tanamkan perjuangan ini bukan hanya sejenak, sewaktu saja, tapi seterusnya selagi kita masih hidup. Perjuangkanlah untuk membela Nabi Muhammad SAW. Perjuangkanlah untuk menegakkan ajaran Nabi kita Muhammad. Perjuangkanlah agar ajaran Nabi kita Muhammad terwujud pada diri kita, keluarga kita, anak istri kita, bahkan masyarakat kita. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.